Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Eka Januar, MSOC SC, dan teman-teman online sekalian. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan yang berjudulkan partisipasi politik. Dengan saya sendiri, Cut Mutia sebagai moderator, dan teman saya Ashraf Fasya, dan satu lagi Muhammad Syihab. Di sini kami berjudulkan partisipasi politik. Dengan membahas rumusan masalah, pengertian dan definisi, bentuk-bentuk partisipasi politik, tipologi partisipasi politik, dan model partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi, asumsi yang mendasari demokrasi. Partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri, karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dan mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan baik politik. Kegiatan warga negara bisa dibagi dua, yaitu mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Menurut Myron Weiner, terdapat 5 penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu yang pertama ada modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat miskin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. Yang kedua, perubahan struktur kelas sosial. Yang ketiga, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Selanjutnya ada konflik antara kelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antara elit, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas memang melawan kaum aristokrat, telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. Kemudian ada keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ashraf Fasya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik. Yang pertama ada partisipasi secara konvensional, yaitu memberi suara atau voting. Pemungutan suara adalah alat untuk mengekspresikan dan mengumpulkan pilihan partai atau calon dalam pemilihan. Yang kedua, diskusi politik. Hal ini merupakan ajang tukar pikiran tentang masalah-masalah politik untuk kemudian dicarikan pemecahnya yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan publik. Yang ketiga, kegiatan kampanye. Dalam masa pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah dan presiden, bentuk kegiatan ini sangat marak dipilih sebagai sarana efektif dalam menyampaikan aspirasi dari sebuah partai kepada masyarakat pemilihnya. Yang keempat ada membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan. Hal ini biasanya dilakukan dengan ikut membentuk organisasi sosial, keagamaan, serta bentuk pengabdian kepada masyarakat dan sebagai upaya memperjuangkan kepentingan kepada pemerintah atau menjadi anggota dari salah satu organisasi keagamaan. Yang terakhir ada komunikasi individual dengan pejabat dan administrasi. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi anggota parlemen untuk menyalurkan aspirasi, mendatangi wali kota atau bupati dan camat, kepala dinas untuk menanyakan sesuatu yang menyangkut masalah publik.
Yang kedua ada partisipasi secara non-konvensional. Yang pertama pengajuan petisi. Petisi adalah pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal. Yang kedua ada demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. Demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk pengerahan massa. Yang ketiga, konfrontasi. Digolongkan sebagai bentuk partisipasi politik non-konvensional karena aspirasi diperjuangkan dengan cara-cara yang tidak mengindahkan pandangan dan hak pihak lain. Yang keempat ada mogok, yaitu penghentian proses produksi demi suatu tuntutan tertentu. Yang kelima, tindakan kekerasan politik, yaitu merupakan reaksi beberapa kelompok masyarakat yang menilai para pemegang kekuasaan kurang adil dalam mengelola berbagai konflik dan sumber kekuasaan yang ada. Yang keenam, yaitu ada perang gerilya. Cara ini digunakan pada masa perang kemerdekaan untuk tujuan melemahkan atau menghancurkan kekuasaan kelompok dengan jalan penumpahan darah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Syih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi partisipasi politik. Secara umum, tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi ada 3, yaitu partisipasi aktif, 2 partisipasi pasif, 3 golongan multi. Yang pertama, partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya, setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik, mengajukan alternatif yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meneruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain. Yang kedua, partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan laksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Golongan putih atau kelompok apolitis, yaitu karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan. Sedangkan menurut Milbrad dan Goel, partisipasi dibedakan menjadi yaitu satu kelompok apatis, orang yang akan berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. 2, spektator, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga, gladiator, yaitu komunikator spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivitas partai, pekerjaan kampanye, dan aktivitas masyarakat. Dan yang keempat, pengkritik dalam bentuk partisipasi yang tidak konvensional, model partisipasi politik. Di sini ada 4 tipe model partisipasi politik, yaitu yang pertama, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif. Yang kedua, sebaliknya kesadaran dan kepercayaan sangat kecil, maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis. Yang ketiga, kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah, maka perilaku yang muncul adalah militan dan radikal. Yang keempat, kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan pada pemerintah tinggi, maka partisipasinya menjadi sangat pasif. Artinya hanya berorientasi pada output politik. Adapun kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu partisipasi politik adalah salah satu aspek penting dari demokrasi.
Partisipasi juga dapat mempengaruhi kehidupan warga negara, mempengaruhi kebijakan umum, dan ikut menentukan perbuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik yaitu secara konvensional maupun secara non-konvensional. Yang termasuk dalam konvensional yaitu pemberian suara atau voting, diskusi politik, kampanye, kegiatan kampanye, kemudian membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, kemudian komunikasi individual dengan pejabat dan administrasi. Kemudian secara non-konvensional itu ada pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik, perang gerilya. Kemudian ada juga tipologi partisipasi politik, itu ada 3. Yang pertama partisipasi aktif, partisipasi pasif, dan golongan putih. Terima kasih untuk teman-teman online. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum jelas bisa ditanyakan atau didiskusikan di grup. Terima kasih. Terima kasih.